Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-22. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, malam pun menjadi semakin tipis oleh cahaya yang semakin merah di langit. Meskipun embun masih menitik, tetapi terasa bahwa malam pun akan segera berakhir. Dalam pada itu, Gubar Baleman telah berada di pintu gerbang istananya bersama beberapa orang pengawal. Mereka pun segera berloncatan dari punggung-punggung kuda mereka dan menyerahkan kuda-kuda itu kepada para pengawal. "Aku akan menghadap Sri Baginda." Seorang prajurit membungkukkan kepalanya sambil menjawab, "Silahkan, kami memang mendapat perintah untuk menunggu Tuan datang malam ini." Gubar Baleman mengerutkan keningnya. "Siapa yang memberi kalian perintah itu?" "Pimpinan pasukanku." Gubar Baleman tersenyum. "Bagus, kau adalah seorang prajurit yang patuh. Apakah kalau kau tidak menunggu kedatanganku, gerbang ini tidak dijaga?" Prajurit itu tergagap. Jawabnya, Iya, tentu dijaga." Gubar Baleman menepuk pundak prajurit itu. "Sebaiknya kau bersikap biasa. Apapun yang sudah kau dengar tentang aku, kau tidak usah ikut bersikap yang aneh-aneh." Prajurit itu heran, tetapi kemudian ia tertunduk malu. Agaknya Gubar Baleman dapat membaca isi hatinya, bahwa ia pun merasa senang melihat kehadiran menteri yang akan ditangkap itu. "Nah, jalankan tugasmu baik-baik. Aku akan menghadap Sri Baginda." Prajurit itu hanya membungkukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab lagi. Gubar Baleman dan pengawalnya pun segera memasuki gerbang istana, langsung memasuki regol halaman dalam. Ia tahu bahwa ia harus menghadap Baginda di Paseban dalam pula. Menteri itu mengernyitkan alisnya ketika ia melihat beberapa orang prajurit yang telah bersiaga di segala sudut. Demikian juga agaknya kesiagaan para pengawal istana pada saat Mahesa Walungan menghadap. Namun di dalam hati Gubar Baleman berkata, "Tetapi seandainya Adinda Mahesa Walungan menghendaki, penjagaan yang 3 kali lipat dari kekuatan ini tidak akan dapat menahannya. Namun Adinda Mahesa Walungan terlampau patuh kepada kakandanya." Tetapi ternyata Gubar Baleman telah berbuat lain. Ia adalah seorang pemimpin yang hampir sepanjang hidupnya menumpahkan segala tenaganya buat Kediri, dan ia bukan saudara Sri Baginda. Karena itu, Gubar Baleman mempunyai cara yang agak lebih longgar. Meskipun ia sama sekali tidak ingin melawan kekuasaan Sri Baginda Kertajaya dalam arti yang sebenarnya. Maka dengan hati yang berdebar-debar, Gubar Baleman memasuki halaman dalam dengan para pengawalnya. Namun kemudian ia terhenti ketika seorang senopati datang kepadanya sambil menundukkan kepalanya. Kemudian senopati itu berkata, "Menteri Gubar Baleman,
Aku mendapat perintah untuk menunggu di Paseban. Sewaktu-waktu aku harus memberitahukan kepada pelayan dan emban yang menunggu bilik Sri Baginda untuk membangunkannya. Terima kasih, jawab Gubar Baleman. Agaknya kedatanganku memang sudah ditunggu-tunggu. Sri Baginda sendiri menunggu sampai hampir tengah malam. Aku akan mohon ampun bahwa aku datang terlambat. Senopati itu terdiam sejenak, namun kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, "Tetapi adalah perintah Sri Baginda bahwa Menteri Gubar Baleman hanya diperkenankan menghadap seorang diri, tanpa pengawal dan tanpa senjata." Gubar Baleman tertawa. Aku adalah orang istana sejak kecil. Aku sudah tahu bahwa aku hanya dapat menghadap Sri Baginda tanpa pengawal-pengawal ini, dan mereka akan tinggal di halaman. Senopati itu menganggukkan kepalanya. Ya, begitulah. Tetapi tidak ada perintah yang pernah aku dengar bahwa aku harus menghadap Sri Baginda tanpa senjata. Sebagai seorang menteri yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Kediri, aku adalah senopati tertinggi. Aku adalah pimpinan tertinggi pasukan Kediri di samping Adinda Mahesa Walungan. Maaf, aku hanya sekedar menerima perintah. Aku akan menunggu di halaman. Sampaikan saja dahulu kepada Sri Baginda bahwa aku akan menghadap. Senopati itu ragu-ragu sejenak. Sampaikan, ulang Gubar Baleman. Kalau Sri Baginda hanya bersedia menerima aku tanpa senjata, apa boleh buat? Tetapi itu adalah menyalahi kebiasaan. Baiklah, jawab Senopati itu. Aku akan menyampaikannya kepada Kakang Pandega, yang akan menyampaikannya kepada Sri Baginda. Supaya aku tidak menyalahi keteranganmu, aku akan menunggu di sini, di luar. Senopati itu mengerutkan keningnya. Seharusnya Gubar Baleman sudah ada di Paseban apabila Sri Baginda keluar. Biarlah Kakang Pandega yang mengaturnya, desis Senopati itu di dalam hatinya. Sehingga karena itu, maka ia pun pergi meninggalkan Gubar Baleman. Gubar Baleman masih berada di halaman bersama beberapa orang pengawalnya. Tetapi Gubar Baleman masih membawa senjatanya di lambungnya. Ketika ia melayangkan pandangan matanya ke sekelilingnya, maka hatinya berdebar-debar. Di bawah cahaya lampu-lampu obor, ia melihat kesiagaan para pengawal. Bahkan di muka Regul kini, ia melihat beberapa prajurit berdiri berjajar tepat di muka pintu. Gubar Baleman sadar bahwa pintu keluar sudah tertutup. Namun Gubar Baleman pun percaya bahwa pada saatnya orang-orangnya akan segera muncul. Menurut penilaian dan perhitungannya, mereka kini pasti sudah ada di sekitar halaman ini pula. Di dalam gerumbul-gerumbul yang gelap dan di balik-balik patung yang bertebaran, di antara longkangan-longkangan kecil yang gelap di halaman itu. Apabila aku masuk ke Paseban, mereka pasti akan segera mulai bergerak, katanya di dalam hati. Dalam pada itu, sejenak kemudian datanglah 3 orang prajurit dan seorang senopati Pandega kepadanya. Gubar Baleman mengerutkan keningnya ketika senopati itu langsung berkata kepadanya, "Atas perintah Sri Baginda, dipersilahkan menghadap di Paseban tanpa senjata." "Apakah itu perintah Sri Baginda?" "Iya." Gubar Baleman menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi kalau ia tidak mematuhinya, maka perlawanannya sudah dimulai terlampau cepat. Karena itu, maka sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Ini adalah perintah yang aneh bagiku. Tidak pernah aku melepaskan senjataku.
Apabila sudah terlanjur aku selipkan di lambung dalam keadaan apapun juga. Tetapi perintah Sri Baginda memang harus dipatuhi. Kemudian dipersilahkan naik ke paseban dalam, sementara para pengawal akan tinggal di luar. Berkata Pandega itu. Kubar Baleman tidak segera menjawab, tetapi dilayangkan pandangan matanya kepada prajurit yang ada di sekitarnya, seolah-olah ia sedang memperingatkan para pengawalnya bahwa prajurit-prajurit yang sudah bersiaga di halaman itu kini sudah mengepung mereka. Sejenak kemudian Kubar Baleman pun melangkahkan kakinya menaiki tangga paseban. Di muka pintu ia berhenti sejenak sambil memandang prajurit yang berdiri di muka pintu. Ia berkata, "Hei, kenapa kau berjaga-jaga di sini dengan senjata telanjang?" Prajurit itu menjadi bingung. Dipandanginya saja senopati yang mengantar Kubar Baleman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Perintah Sri Baginda." Senopati Pandega itulah yang menjawab. Namun senopati itu pun menjadi bingung ketika Kubar Baleman bertanya, "Kesiagaan yang begini pulakah yang telah menyambut Adinda Mahesa Walungan pada saat ia ditangkap?" Sejenak senopati itu berdiri saja mematung. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Kubar Baleman. Dipandanginya senopati yang seolah-olah membeku itu, kemudian ditepuknya bahu prajurit yang membawa senjata telanjang. "Awas," katanya, "kau harus selalu bersiaga. Meskipun di paseban, kau harus menggenggam senjata yang sudah lepas dari warangkanya. Siapa tahu pasukan Singasari akan sampai ke pintu ini. Bahkan mungkin Ken Arok sendiri akan datang kemari." Prajurit itu berdiri saja tanpa dapat berbuat sesuatu. Namun demikian ia bertanya juga di dalam hatinya, "Kenapa aku harus bersiaga di sini dalam penangkapan ini? Apakah benar Menteri Kubar Baleman akan memberontak?" Kubar Baleman pun kemudian melangkah memasuki paseban. Dilihatnya di dalam paseban itu sudah hadir penasehat Sri Baginda, beberapa orang menteri yang lain dan beberapa orang senopati yang memegang pimpinan di kalangan keprajuritan, termasuk kedua penasehat Sri Baginda yang telah ikut serta mendorong Ujang Warit untuk merebut pimpinan keprajuritan. Namun Kubar Baleman tidak melihat Ujang Warit sendiri. Anak itu pasti akan mulai bertindak atas pasukan di sebelah utara Ganter, berkata Kubar Baleman di dalam hati. Sebagai seorang prajurit yang mempunyai tanggapan yang ternyata tidak jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat Kubar Baleman menghadap di paseban, Ujang Warit telah benar-benar menyiapkan pasukannya. Ia akan pergi ke sebelah utara Ganter dan mengumumkan bahwa Mahesa Walungan dan Kubar Baleman telah ditangkap karena mereka telah merencanakan pemberontakan itu. Karena itu, maka ia akan berseru atas perintah Sri Baginda supaya setiap pasukan di sebelah utara Ganter itu melepaskan diri dari segala pengaruh Mahesa Walungan dan Kubar Baleman. Di paseban, Kubar Baleman pun kemudian duduk di antara para menteri seperti kebiasaannya. Namun kini ia merasa bahwa beberapa orang di antara mereka menanggapi kedatangannya dengan sikap acuh tidak acuh. Ada yang dengan sengaja memalingkan wajahnya, tetapi ada juga yang ragu-ragu. Seperti juga mereka ragu-ragu bahwa kedua orang senopati tertinggi, Mahesa Walungan dan Kubar Baleman akan memberontak. Kalau mereka benar-benar sudah siap, apakah mereka akan bersedia datang ke paseban?
Tetapi tidak seorang pun di Paseban itu yang berbicara. Mereka menunggu dengan tegang kehadiran Sri Baginda Kertajaya yang memang sudah berpesan bahwa setiap saat Gubar Baleman datang, ia akan menyelesaikan masalah yang sangat menyakitkan hatinya itu. Demikianlah, sejenak kemudian maka dua orang pengawal memasuki ruangan. Kemudian upacara kecil kehadiran Sri Baginda, karena Paseban ini adalah Paseban darurat, sehingga Baginda tidak diikuti dan didahului oleh segala macam upacara kebesaran. Ruangan itu pun kemudian menjadi senyap. Tidak seorang pun yang berani mengangkat wajah mereka. Seakan-akan setiap orang dapat mendengar detak jantung mereka sendiri. "Hah!" berkata Sri Baginda dengan serta-merta, tanpa menghiraukan lagi adat upacara karena kemarahan yang sekian lama tertahan di dadanya. "Kau sudah datang, Gubar Baleman." "Ampun tuanku, hamba telah datang memenuhi perintah tuanku." Sri Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Tampak sekilas senyum membayang di bibir Sri Baginda, sebuah senyuman yang cukup pahit. "Apakah kau datang bersama Mahesa Walungan?" bertanya Sri Baginda kemudian. "Tidak tuanku." "Di mana Mahesa Walungan sekarang? Bukankah ia berada di perbatasan dengan kau?" "Adinda Mahesa Walungan kini berada di luar Paseban ini, Sri Baginda." Sri Baginda mengerutkan keningnya, kemudian dipandanginya para menteri yang lain dan para senopati yang ada di dalam ruangan itu. "Hei, kenapa kau menjawab bahwa Mahesa Walungan ada di luar Paseban?" Gubar Baleman tidak segera menjawab. Ia menjadi ragu-ragu. Apakah Mahesa Walungan benar-benar telah ada di luar Paseban? Sementara itu, pada saat Gubar Baleman memasuki ruangan Paseban, maka setiap prajurit yang dikirimkannya lebih dahulu memasuki halaman itu pun mengerti bahwa mereka harus bertindak secepat-cepatnya. Tanpa memberi kesempatan kepada seorang penjaga pun, mereka bergerak mendekati setiap orang yang sedang bertugas. Dengan pisau-pisau belati, mereka menahan setiap orang yang dengan tiba-tiba saja merasa ujung pisau-pisau itu telah melekat di punggung atau lambung. "Apa artinya ini?" desis seorang prajurit yang berdiri di sudut halaman bersama dua orang kawannya. Tetapi di sekelilingnya telah berdiri 5 orang prajurit Gubar Baleman sambil menekankan pisau di lambung masing-masing. "Kami tidak akan melakukan pemberontakan," berkata prajurit yang menahan mereka dengan pisau. "Kami sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan Sri Baginda. Tetapi kami ingin memberi kesempatan Menteri Gubar Baleman dan Adinda Sri Baginda Mahesa Walungan untuk menjelaskan persoalannya." "Tetapi kau sudah melawan perintah. Kami adalah petugas di istana Sri Baginda." "Tidak, kami tidak menarik pedang-pedang kami. Kami mempergunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang keadaan yang sebenarnya di Kediri. Apakah kalian percaya dongeng tentang pemberontakan yang akan dimulai di Ganter?" Prajurit yang berada di halaman itu tidak menjawab. "Itulah yang akan dijelaskan oleh Menteri Gubar Baleman. Kami terpaksa mempergunakan cara ini, karena cara lain tidak ada. Sri Baginda pasti tidak akan memberi kesempatan Menteri Gubar Baleman untuk berbicara cukup panjang." Prajurit yang berdiri di sudut halaman itu menjadi termangu-mangu. Mula-mula hampir saja ia menarik pedangnya dan berusaha melawan apapun jadinya. Meskipun lambungnya telah tersentuh ujung pisau belati, namun ia tidak boleh menyerah begitu mudah.
Tetapi penjelasan prajurit itu dapat dimengertinya karena sejak semula ia memang meragukan kebenaran keputusan Sri Baginda bahwa Mahesa Walungan dan Gubar Baleman telah memberontak justru pada saat Singasari siap untuk menerkam Kediri. Sudah tentu kami akan tetap taat kepada perintah Sri Baginda, berkata prajurit yang memegang pisau belati itu. Tetapi sebenarnya kami tidak ingin bahwa kami berbenturan satu dengan yang lain. Kami memerlukan segenap kekuatan untuk melawan Singasari. Jadi kau sangka bahwa Baginda telah melakukan kesalahan? Bukan begitu, jawab prajurit itu. Tetapi memang mungkin sekali bahwa Sri Baginda tidak melihat keadaan yang sebenarnya. Tidak mustahil 1-2 orang telah dengan sengaja memutarbalikkan keadaan. Marilah kita menunggu, berkata prajurit pengawal itu. Ketika ia memandang dengan sudut matanya, ujung pisau itu masih tertekan di lambungnya. Keadaan yang serupa telah terjadi pula di beberapa tempat yang lain. Bahkan prajurit yang berada di luar pintu Paseban itu pun terkejut ketika tiba-tiba saja masing-masing telah dibayangi oleh seorang prajurit yang di bawah bayangan dirinya melekatkan pisau-pisau belati di lambung mereka. Kami tidak bermaksud apa-apa, berkata prajurit-prajurit itu. Tetapi kami mengharap bahwa kami dapat menggantikan tugas kalian. Ternyata Gubar Baleman benar-benar memberontak, desis prajurit pengawal. Semula aku ragu-ragu akan berita itu. Aku bahkan menyangkal di dalam hati bahwa Adinda Baginda Mahesa Walungan dan menteri yang menjabat sebagai senopati tertinggi itu akan memberontak kepada Sri Baginda. Tetapi ternyata berita itu benar. Kau keliru menanggapi keadaan. Kami tidak memberontak. Hari ini kau dipaksa untuk berjaga-jaga di sini, justru untuk menangkap Menteri Gubar Baleman yang tidak bersalah. Itulah sebabnya kami terpaksa mencegah kesalahan itu, karena tuduhan yang tidak benar. Menteri Gubar Baleman hanya akan meluruskan yang bengkok, sama sekali tidak akan menyentuh tahta Sri Baginda. Demikian juga Adinda Sri Baginda. Pengawal itu masih akan berbicara lagi, tetapi 2 orang prajurit yang lain telah datang dan berdesis. Mari kau beristirahat bersama kami. Kedua pengawal itu masih tetap di tempatnya. Jangan membuat keributan Kisanak. Kami tidak bermaksud jahat, sama sekali tidak. Karena ujung-ujung pisau itu semakin menekan lambung mereka, maka kedua pengawal itu pun tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti perintah itu. Sarungkanlah senjatamu. Tidak ada pilihan lain bagi kedua pengawal itu selain menyarungkan senjata mereka. Tidak ada gunanya lagi bagi mereka untuk menyesali kelengahan mereka. Ketika mereka melihat 2 orang prajurit mendekatinya, mereka sama sekali tidak bercuriga. Mereka terkejut ketika tiba-tiba saja keduanya berdiri melekat tubuh-tubuh mereka sendiri sambil melekatkan ujung pisau itu. Maka kini 2 orang prajurit yang berada di luar pintu Paseban itu adalah prajurit-prajurit Gubar Baleman. Meskipun ada juga beberapa perbedaan ciri dari kedua pasukan yang berbeda itu, tetapi di dalam keremangan malam yang hanya ditembus oleh sinar-sinar obor di kejauhan, perbedaan itu hampir tidak dapat segera dilihat. Di bagian lain, sekelompok kecil prajurit dengan tiba-tiba telah menyergap bilik Mahesa Walungan. Hampir saja terjadi benturan kekerasan. Namun orang-orang Gubar Baleman yang lebih banyak segera dapat mengatasi keadaan. Seperti juga kawan-kawan mereka. Maka seorang senopati yang telah agak lanjut usia berkata sareh,
Kami ingin meluruskan yang bengkok. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Namun kehadiran mereka ternyata telah mengejutkan Mahesa Walungan sendiri. Ketika kemudian pintu terbuka dan senopati tua itu memasuki biliknya, Mahesa Walungan bertanya, "Apakah kalian telah menjadi gila?" "Tidak, Tuan. Kami mengemban perintah Menteri Gubar Baleman." Apakah Kakanda Menteri Gubar Baleman benar-benar telah memberontak?" "Sama sekali tidak. Tetapi Menteri Gubar Baleman hanya ingin menjelaskan masalah yang sebenarnya kepada Sri Baginda. Seperti Tuan, kini Menteri Gubar Baleman pun telah dipanggil menghadap sekarang ini. Namun Menteri Gubar Baleman mengharap Tuan hadir pula di Paseban untuk memberikan penjelasan seperlunya." "Aku sudah mencoba, tetapi Kakanda Baginda tidak mempercayainya. Sekarang sebaiknya Tuan mencoba lagi bersama Menteri Gubar Baleman." "Aku tidak dapat melawan Kakanda Baginda. Kakanda Baginda memerintahkan aku untuk tinggal di dalam bilik ini." "Tuan, aku tahu bahwa Tuan menghormati Sri Baginda bukan saja sebagai seorang maharaja yang berkuasa, tetapi juga sebagai seorang saudara tua yang harus dipatuhi. Tetapi kini kita berdiri di simpang jalan. Kita harus memilih, seperti yang sudah Tuan mulai, meskipun tidak seizin Baginda, dengan pemusatan pasukan di sebelah utara Ganter. Maka sebaiknya Tuan juga melakukannya sekarang. Tampaknya Tuan memang melawan Kakanda Baginda, tetapi semuanya itu justru untuk kepentingan Sri Baginda dan Kediri." Mahesa Walungan masih juga ragu-ragu. "Kediri menunggu Tuan. Kalau Tuan ragu-ragu, maka Kediri akan mengeluh, karena kini Kediri benar-benar tanpa perlindungan apapun." Mahesa Walungan masih merenungi kata-kata senopati tua itu. "Keputusan Tuan ditunggu oleh seluruh rakyat Kediri sebelum Kediri tenggelam oleh banjir bandang dari Singasari." Sebenarnya tidak ada niat sama sekali pada Mahesa Walungan untuk melanggar perintah kakaknya. Tetapi tuduhan itu benar-benar telah menyentuh hatinya. Ia memang sudah melanggar perintah kakaknya dengan pemusatan pasukan di sebelah utara Ganter itu, tetapi dengan maksud yang baik bagi Kediri, dan sekarang ia harus mengulanginya. Dalam kebimbangan itu ia mendengar senopati tua itu berkata, "Tidak ada orang lain yang diharapkan oleh Kediri untuk menghadapi Singasari selain Tuan." Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Memang menurut perhitungannya, apabila pasukan Kediri sendiri saling berbenturan, maka kekuatan Singasari akan tidak terbendung lagi. "Bagaimana Tuan? Keadaan menjadi demikian mendesak." Perlahan-lahan Mahesa Walungan pun kemudian menganggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah, aku akan menghadap Kakanda Baginda sekali lagi." "Nah, marilah," berkata senopati tua itu. "Menteri Gubar Baleman pasti sudah ada di Paseban." Mahesa Walungan termenung sejenak, kemudian katanya pula, "Marilah, mudah-mudahan usaha kita akan berhasil." Mereka pun kemudian pergi dengan tergesa-gesa ke Paseban. Meskipun Mahesa Walungan masih ragu-ragu, namun ia sudah tidak dapat mundur lagi. Pada saat itu, Baginda dengan herannya sedang bertanya kepada Gubar Baleman tentang Mahesa Walungan. "Apakah kau mengigo, bentak Sri Baginda. "Mahesa Walungan sama sekali tidak ada di halaman." "Ampun tuanku, Adinda Mahesa Walungan benar-benar di halaman. Adinda Mahesa Walungan datang bersama hamba dari perbatasan, karena tuanku memanggil hamba."
Adinda Mahesa Walungan merasa perlu mengikuti hamba. Bila mungkin, tuanku juga memerlukannya. Gila! Kau sudah gila, Gubar Baleman! Sri Baginda Kertajaya berteriak. Tetapi Gubar Baleman menjadi terheran-heran dengan wajah yang memancarkan pertanyaan dipandanginya para menteri dan senopati yang sudah ada di dalam paseban itu pula. Tuanku, berkata Gubar Baleman kemudian, bukankah hamba ada di perbatasan bersama Adinda Mahesa Walungan? Sri Baginda Kertajaya menjadi semakin tidak tahan mendengar jawaban Gubar Baleman itu, sehingga ia pun berteriak, "Hei, Gubar Baleman, kalau memang Mahesa Walungan ada di depan paseban, panggil ia kemari." Gubar Baleman menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian dibungkukkannya kepalanya dalam-dalam sambil menjawab, "Baik tuanku, hamba akan memanggil Adinda Mahesa Walungan." "Cepat!" bentak Sri Baginda. Gubar Baleman pun kemudian beringsut dari tempatnya, mundur ke pintu paseban. Meskipun demikian, ia masih juga cemas. Apakah orang-orangnya yang akan mengambil Mahesa Walungan dari tempatnya itu sudah berhasil? Kalau mereka gagal, maka Gubar Baleman pun pasti akan gagal pula dengan segala rencananya. Dengan dada berdebar-debar, Gubar Baleman keluar dari pintu paseban. Dilihatnya dua orang prajurit yang berada di luar pintu dengan senjata telanjang. Namun kemudian ia pun tersenyum. Orang itu adalah orang-orangnya. Sejenak ia berdiri dengan gelisah karena ia belum melihat seorang pun di halaman paseban itu, apalagi Mahesa Walungan. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, sedang keringat dinginnya telah mulai membasahi punggungnya. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Dari kegelapan dilihatnya beberapa orang prajurit pengawal mengawal Mahesa Walungan ke halaman paseban. "Hah!" desis Gubar Baleman yang menyongsongnya. "Aku sudah hampir kehabisan akal." "Aku tidak mengerti," berkata Mahesa Walungan. "Kita bersama-sama baru datang dari perbatasan," jawab Gubar Baleman. Mahesa Walungan termangu-mangu. "Jangan bingung, anggaplah bahwa kita baru datang," berkata Gubar Baleman pula. Lalu diberitahukannya apa yang sudah direncanakannya malam ini. Mahesa Walungan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Jangan berkesan bahwa Adinda baru keluar dari bilik tahanan. Adinda Mahesa Walungan baru datang dari perbatasan. Permainan apa lagi yang akan kita lakukan untuk kepentingan Kediri?" Mahesa Walungan mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah." Maka keduanya pun kemudian melangkah ke pintu paseban dengan dada yang berdebar-debar. Demikian keduanya melangkahi pintu. Maka setiap orang di dalam paseban itu terperanjat pula karenanya. Mereka melihat Gubar Baleman datang benar-benar bersama dengan Mahesa Walungan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.